podcast Sosiologi episode 13, di mana di sini tempat ngobrol santai, berbagi cerita, dan tentunya inspirasi dari mahasiswa sosiologi yang keren-keren. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Melvin Tensari selaku host yang akan menemani aposi kita pada hari ini. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol soal pengalaman ikut lomba esai tingkat nasional, yaitu dari iseng ikut lomba sampai bikin bangga, cerita sampai mahasiswa sosiologi soal proses dan prestasi ajang nasional. Kadang kita suka mikir, nulis esai itu susah, atau tulisan aku tuh nggak bakal dilirik orang. Tapi ternyata justru lahir prestasi yang bikin kita bangga. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat jurusan, buat fakultas, maupun untuk universitas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu mahasiswa sosiologi yang berhasil memperoleh prestasi di ajang nasional. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita sambut bintang tamu spesial kita, Rara Fitria. Halo. Hai. Halo Rara, selamat datang di Aposi. Mungkin sebelum itu Rara boleh kenalan dulu nih sama teman-teman. Hai Sobat Sosiologi, perkenalkan nama saya Rara Fitria. Saya merupakan mahasiswa aktif Sosiologi Angkatan 2023 dan sekarang sedang menempuh semester 6. Oke, mungkin langsung aja nih Rara, kita cerita-cerita santai. Oke, mungkin kalau boleh flashback dikit nih, awalnya ikut lomba itu memang sudah direncanakan dari awal atau justru iseng aja? Kalau dibilang sebenarnya lomba ini saya dari awal itu nggak ada rencana mau ikut, bahkan pas itu ada pemberitahuan dari informasinya sendiri saya tidak ada berencana untuk ikut. Saya ingin coba-coba aja, jadi ya iseng aja saya daftar. Oh, iseng aja. Lalu itu kan iseng aja dulu. Lalu apa sih hal yang bikin kamu akhirnya ingin daftar waktu itu? Kalau ditanya alasan, boleh saya flashback sedikit sebelum ke perlombaan itu. Jadi sebelumnya saya bukanlah orang yang berkali-kali menang dalam suatu perlombaan. Saya merupakan orang yang selalu gagal dalam perlombaan. Bahkan pernah berkali-kali itu akhirnya patah semangat dan akhirnya ingin menyerah dari suatu perlombaan tersebut. Tapi sebelum ada informasi itu, saya udah beberapa kali ikut lomba, yang dimana dalam hal itu juga sama, lombanya itu karya tulis, tapi sekali lagi berkali-kali itu gagal. Bahkan saya mencoba karya tulis yang lain, baik itu non fiksi maupun yang fiksi. Nah, di situ saya pernah merasa buat apa saya ikut lagi, buat apa saya ingin mencoba lagi, sedangkan ujung-ujungnya saya tahu bahwa saya akan gagal. Dan di situ juga namanya ya mungkin semua orang juga sama, pernah yang kayak berkali-kali gagal, akhirnya tidak ingin mencoba lagi dan akhirnya merasa bahwa diri mereka nggak lebih dari orang lain, bahwa orang lain bisa, ya udahlah biarin, aku juga kalau nyoba pasti gagal. Tapi karena lomba ini pas yang saya menang itu diadakan pada sekitar bulan Agustus akhir, tapi pembukaan lomba itu di sekitar bulan Juli. Dan di bulan Juli awal saya dapatkan informasi, tapi saya nggak ingin daftar karena saya merasa ya saya udah berkali-kali mencoba, akhirnya gagal, buat apa mencoba lagi. Hati saya berkata gitu, pikiran juga. Tapi setelah lambat laun, hari berganti, bulan berganti, itu akhirnya di bulan Agustus ada informasinya lagi bahwa di situ juga biasanya lomba ini di bulan Agustus itu ada potongan harga. Nah, di situ ada informasi lagi dan hati saya berkata, nggak apa-apa, coba aja sekali lagi, nggak apa-apa kok kalau gagal. Tapi pikiran saya masih ngomong, enggak lah, buat apa, capek-capek aja, ide kamu nggak akan dilihat, ide kamu nggak akan dilirik, ya sama yang lain, buat apa lagi lah, mending bagusan yang lain. Itu masih bergelut terus ada yang di bulan Agustus itu kan ada isu tentang yang malah tunjangan DPR itu akan naik, yang dimana menurut saya dari hal itu
saya juga seorang mahasiswa patut untuk suatu menyuarakan isu dan menyuarakan suatu fenomena, termasuk kita merupakan mahasiswa fisip yang dimana kita juga harus menyuarakan isu-isu atau fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan dari yang saya lihat dari yang saya lihat dari lomba tersebut, itu tuh isu mereka yang diangkat oleh panitia itu cukup menarik, yang dimana mereka itu mengangkat tema tentang peran generasi muda terhadap penyuaraan tentang isu lingkungan, dan merupakan suatu isu lingkungan itu isu yang ingin saya perdalam dan menurut saya itu menarik. Dan dari hal itu saya merasa bahwa ini pas juga di momen itu, di bulan Agustus itu, yang dimana pada saat itu ada yang pemerintah itu bilang adanya kerusakan terhadap fasilitas umum, pemerintah marah, tapi fasilitas umum, yaitu dalam tanda kutip yaitu alam, pemerintah tidak marah terhadap suatu kerusakannya. Itu beda lagi itu ya, itu bisa memperlebar nanti pembahasan kita fokusin aja. Yang dimana saya di situ merasa seakan-akan ini panggilan, yang dimana saya merasa juga kalau saya harus ikut lomba tersebut, walaupun saya nggak menang, walaupun hasilnya apapun itu nanti, setidaknya saya harus ikut dan berharap bahwa esai saya itu merupakan suatu penyuara, di mana esai saya harapannya itu sebagai penyuara dari masyarakat, termasuk masyarakat minoritas, yang dimana kan dalam isu lingkungan masyarakat minoritas bisa dikelompokkan oleh mana aja. Dan di situ pas lombanya saya merasa minder itu pasti, apalagi beberapa universitas yang lain di mana mereka universitas besar, lebih besar daripada UNIF, dan dengan itu saya sekali lagi minder, apalagi pas bagian saya nih ikut lomba terus tapi nggak pernah masuk 3 besar, selalu di bagian 4 kalau nggak 5, nggak pernah masuk 3 besar. Dan kemarin itu pas bagian seleksi, kan ada 2 tahap, seleksi yang malah esainya dan juga seleksi pada nanti presentasinya. Dan di bagian seleksi esainya saya menempati posisi 4, dan pas presentasi rasa minder itu pasti, dan saya ngerasa udahlah nyerah aja, buat apa, gagal juga ujung-ujungnya. Tapi hati ini tetap ngomong nggak apa-apa, coba aja, udah selangkah lebih maju, buat apa, alangkah sayangnya kalau kita tinggalin. Akhirnya pas setelah itu presentasi, besok-besoknya setelah 1 minggu kemudian diumumkan dan akhirnya mendapatkan juara 2. Itu sih. Keren. Oke. Kalau dibandingkan sebelum dan sesudah ikut lomba itu, menurut Rara ada perubahan nggak dari diri Rara itu sendiri? Kalau perubahan itu pasti ada, dimana sudah disebutkan saya sebelumnya itu rasa terpuruk terhadap ikut lomba, dimana saya selalu minder, saya juga merasa nggak percaya diri terhadap suatu tulisan saya, dimana argumen saya merasa orang lain itu lebih bagus daripada saya. Tapi dengan saya mengikuti lomba ini dan akhirnya saya berhasil, saya merasa seperti seakan-akan tidak apa gagal berkali-kali, gak apa-apa gagal, kita nggak tahu buah manis apa yang akan kita petik untuk kedepannya. Jadi rasa percaya diri saya semakin meningkat dengan adanya perlombaan ini dan akhirnya saya menang. Berarti emang awalnya itu emang nggak ada rasanya takut ya, gitu, tapi tetap berani untuk mencoba. Oke, kalau menurut Rara, kenapa mahasiswa sosiologi itu cocok ikut lomba esai? Nah, kenapa menurut saya mahasiswa sosiologi itu cocok untuk ikut esai? Ada 2 alasan, yaitu yang pertama, menurut saya kan kita selalu ditempa di sosiologi ini sebagai calon sosiolog, yang dimana motto kita itu selalu ditempa bahwa kita ini ilmu kita bebas nilai, tidak boleh menghakimi. Dan itu merupakan satu nilai plus yang menurut saya itu sangat bagus, dimana dengan kita perspektif kita banyak, maka ide-ide kita juga lebih bervariatif dibandingkan dengan ilmu yang lain. Sehingga menurut saya kita mahasiswa sosiologi khususnya itu memiliki nilai plus terhadap karya tulis, contohnya misalkan yaitu dari esai. Lalu yang kedua, kenapa mahasiswa sosiologi ini cocok untuk ikut esai? Menurut saya gini, kita sebagai mahasiswa sosiologi ini juga ditempa sebagai
kita ini sebagai agent of change, yang dimana kita harus peka terhadap fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan adanya fenomena sosial tersebut, kita diharapkan ini sebagai penyuara di lingkungan sekitar kita. Baik itu misalkan kayak tadi saya bilang sebagai penyuara, siapa tahu karya tulis kita sebagai penyuara dari masyarakat minoritas yang akhirnya masalah mereka, kendala mereka akhirnya didengar dan diketahui oleh masyarakat lainnya. Menurut saya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, tadi proses nulisnya tadi berapa lama proses buat esainya? Kalau buat essay yang kemarin itu sekitar 7 harian, 1 minggu. Wih, cepat dong. Iya. Itu kan ngambil isu yang lagi booming pada bulan itu kan? Oh, 7 hari. Keren loh itu. Keren. Kok bisa secepat itu? Nah, karena menurut saya kemarin itu saya itu kan lepas di situ kan memang ada isunya terhadap bumi, habis itu akhirnya ada isunya lingkungan juga, akhirnya ada yang menemukan itu. Saya kan ada tuh postingan di berbagai media sosial di mana-mana, habis itu saya baca-baca juga, habis itu berita-berita juga. Saya merasa tertarik kepada isu lingkungan, akhirnya saya memilih salah satu masyarakat yang ada di Bengkulu, yaitu masyarakat Enggano yang sebagai konteks saya dalam esainya. Akhirnya saya merasa bahwa menarik juga kalau kita mengulas lebih dalam tentang suatu masyarakat adat, termasuk juga isu lingkungan. Akhirnya saya dari awal itu ketertarikan, rasa semangat, habis itu akhirnya saya dapat menulis itu dalam 1 minggu. Keren sih. Dalam 1 minggu itu Rara itu full ngerjain atau ada hari-hari yang nggak ngerjain gitu? Full? Tidak, itu jelas ada beberapa hari itu atau beberapa jam itu nggak ngerjain, karena ya pertama pasti adanya buntu ide, itu pasti. Ya, sih. Tapi kalau dapat diselesaikan dapat. Kalau dibilang buntu ide itu sebenarnya itu wajar, apalagi dalam kepenulisan itu wajar. Kita memiliki ide yang menurut kita menarik, akhirnya kita tulis, tapi ujung-ujungnya pasti pertengahan, pasti ujung-ujungnya kita kayak buntu ide, maksudnya nggak ada, apalagi yang mau ditulis ini udah. Akhirnya ada beberapa juga yang mereka sudah menulis idenya, habis itu mereka sudah penjabarannya yang malah sudah dituliskan, akhirnya bukannya itu akhirnya mengkerucut, tapi akhirnya mengembang. Nah, itu yang biasanya jadi permasalahan. Jadi dia tidak konsisten terhadap ide dia yang dari awal. Tidak konsisten berarti ya. Selain tadi buntu ide, ada lagi nggak apa sih proses yang atau tantangan yang rasakan waktu selama menyusun itu esainya? Ya, ada. Kita kan Gen Z. Gen Z ya. Gen Z pasti normatif itu dengan kata mager. Ya, itu dari yang malah ya tidak ada ide lagi, akhirnya mau nulis lagi mager, akhirnya ya udah lupain aja dulu, kerjain aja yang lain dulu, kita pergi aja healing dulu, main kemana dulu. Itu sih tantangan terbesar ada di diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri. Iya. Tantangannya melawan mood sendiri. Iya, betul. Mood itu nomor 1. Harus ada mood untuk sewet ya. Aduh, oke. Tadi pas selama 7 hari itu ada nggak kepikiran nyerah di 7 hari itu? Ada. Nggak jadi gitu. Iya, ada. Kan namanya hati pikiran itu kan kadang beda tuh, akhirnya bergelut tuh mereka, gimana jadi konsisten tuh susah banget. Jadi dalam 1 minggu itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat berat, dimana kalau kita lihat juga dalam ini sisi lain perkuliahan juga lah ya. Kita kalau perkuliahan ditambah beda lagi, belum lagi tugas, belum lagi yang malah organisasi, belum lagi yang malah organisasi yang di luar, belum lagi kita mau fokus nulis. Nah, jadi dalam tuh 1 minggu itu ada rasa ingin menyerah, karena tadi sudah dibilang berkali-kali saya gagal dan juga berkali-kali saya tidak ingin mencoba. Tapi di situ menurut saya lakukan satu hal yang menurut kalian itu bisa membuat kalian bahagia. Jadi saat itu di hari kelima saya merasa tidak ingin menulis lagi. Saya merasa ya udahlah, nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa kok. Tapi di hari itu juga saya merasa seakan-akan alangkah tidak enaknya dan alangkah sia-sianya jika saya itu menyerah. Akhirnya saya 1 hari itu full, saya tidak
menulis, dan saya 1 hari full itu saya melakukan suatu hal yang saya suka, yang dimana dan itu tidak harus mahal-mahal kok. Bisa jadi kamu pasnya di kosan saya kan ada yang rooftop. Nah, jadi saya setiap malam tuh di atas duduk diam melamun kalau tiduran. Nah, iya. Jadi enggak ada teman. Jadi di sana saya karena merasa ingin menyerah, akhirnya saya di situ duduk, saya tiduran di sana cuma diam, nengok langit, nengok bintang, sudah. Akhirnya rasa ketertarikan saya dan rasa semangat saya kembali datang dan bahkan berkali-kali lipat. Jadi saran saya, lakukan satu hal yang menurut kalian menarik dan juga menurut kalian itu dapat membalikan mood kalian untuk menulis. Jadi semangat kalian akan kembali dan bahkan berkali-kali lipat. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari tips dari Rara tuh, kita tuh harus ngelakuin hal yang kita suka untuk melawan mood kita ya. Betul. Ya, mungkin nanti aku boleh coba. Ya, tapi nggak perlu sampai malam-malam harus tetap ya. Beda-beda orang-orang. Semua orang beda-beda. Iya. Selama di rumah tuh ada kejadian aneh? Oh, enggak, ini beda lain. Iya. Udah berteman ya. Iya. Aduh, oke, lanjut nih Ra. Pas pengumuman hasil lomba nih, apa reaksi pertama kamu pas lihat teman-teman menang? Apa reaksi kamu? Sebenarnya lucu kali dibahas ini. Sebenarnya dalam kan itu pengumuman itu sekitar 7 harian, yang dimana 1 minggu itu dari pas setelah kita presentasi. Awal saya nggak ada berharap menang, nggak ada kayak ya, dalam pikiran hati saya ya udahlah nggak menang orang apalagi pas presentasi yang dari universitas bahkan dari yang mahasiswa lainnya, peserta lainnya itu lebih bagus dibandingkan saya. Menurut saya di situ, apalagi saya overthinkingan, insecure, wajar itu, dan saya merasa ya udahlah nggak akan menang, buat apa juga. Itu jadi pengumuman itu sekitar jam 4-an. Jam 4 sore saya nggak ada buka sama sekali, nggak ada notifikasi itu ada, tapi saya nggak ada buka. Saya udah pikir pasti kalah, buat apa dibuka, ya udahlah. Akhirnya sampai jam 9 malam. Iya, itu jam 9 malam itu saya buka karena panitia ada chat ke saya. Iya, karena saya memang nggak ada pikiran untuk menang dan nggak ada ekspektasi bakalan menang. Dan jam 9 malam itu baru saya buka, jujur rasa nggak percaya, akhirnya buka lagi, nggak percaya lagi, buka lagi, habis itu buka IG-nya, habis itu dilihat, habis itu tanya panitia lagi, dan ternyata benar. Baru di situ saya percaya, saya menang. Nah, itu reaksi saya pertama, ya nggak percaya. Akhirnya ya karena saya dari awal nggak ekspektasi bakalan menang. Nggak percaya, jadi berulang-ulang. Iya, bahkan sampai dicat sama itu panitianya. Nggak nyangka. Iya. Misalnya pengumuman jam 4, dia aja jam 9. Iya. Mungkin kalau nggak dicat itu panitianya Nggak akan dibuka. Iya, nggak akan dibuka itu. Aduh, Nana. Oke. Apa lagi ya? Ini terakhir nih, apa sih pesan buat mahasiswa sosiologi yang pengen ikut lomba esai tapi masih ragu? Pesan dari Rara. Kalau pesan dari saya, karena saya sudah berkali-kali gagal itu wajar. Berani mencoba itu hal yang bagus, dan berani mencoba itu merupakan satu langkah untuk Anda maju ke depannya. Menurut saya itu aja sih. Kalau pesannya, gagal aja nggak apa-apa. Bahkan mungkin dari kata-kata motivator, motivasi kata-kata dari yang lainnya, gagal aja, sekali 2 kali gagal tuh wajar, nanti menangnya pasti senang, kayak gitu. Jujur itu benar. Bahkan kamu ngerasa seakan-akan kamu nggak akan menang, bahkan sudah terpuruk, bahkan merasa seakan-akan yang lain lebih bagus dari kamu. Coba aja itu, siapa tahu itu jalan terbaik kamu, dan siapa tahu itu merupakan satu langkah Anda menuju kesuksesan. Itu aja. Oke, berarti jangan pernah takut untuk mencoba terus ya walaupun gagal. Betul, bahkan berkali-kali. Bahkan berkali-kali. Rara pernah waktu itu merasa terpuruk? Pernah. Itu satu hal yang wajar sih, maksudku semua orang kalau di keadaan itu pasti akan merasa terpuruk. Kita
dengar dari kata-kata motivator, abis itu kata-kata motivasi, buka dari YouTube, gini-gini nggak apa-apa, sekali dua kali gagal itu nggak apa-apa, coba aja lagi. Hati selalu berkata coba aja lagi, tapi ada satu fase kita sudah mencoba berkali-kali dan akhirnya kita gagal. Pasti kita ada rasa, bahasa saya itu mati rasa terhadap suatu bidang atau suatu hal yang kita geluti. Jadi mati rasa terhadap hal itu wajar. Dan menurut saya, orang yang berani bangkit terhadap satu kegagalan menurut saya itu hebat. Yang dimana dia berani memeluk dirinya sendiri terhadap keadaan yang terjadi. Bahkan dia berani untuk mencoba lagi dibandingkan dengan orang lain yang akhirnya menyerah terhadap kegagalannya. Kan orang ada bilang kalau passionnya orang itu beda-beda. Ya itu benar, tapi jika Anda mencoba lebih lagi dan jika Anda mencoba lagi, siapa tahu passion Anda itu di situ dan siapa tahu masa depan Anda lewat dari hal itu. Oke, berarti jangan takut untuk mencoba ya. Oke, betul sekali. Oke, Ra, menurut kamu apa makna prestasi ini? Bukan cuma buat kamu pribadi, tapi juga buat mahasiswa sosiologi. Apa maknanya? Kalau menurut saya maknanya, apalagi untuk mahasiswa sosiologi, ini merupakan salah satu hal yang patut kita nilai dan hal yang patut kita lihat, di mana ini merupakan menurut saya prestasi dari saya dan juga esai itu merupakan satu nilai plus, di mana sosiologi dengan kita moto kita yaitu yang bebas nilai tidak boleh menghakimi, di mana kita akhirnya banyak perspektif dan banyak prasangka terhadap suatu hal, tidak hanya satu sudut pandang, tapi juga berbagai banyak sudut pandang yang akhirnya ini merupakan satu nilai plus bagi sosiologi, bahwa kita dengan moto tersebut kita memiliki nilai plus terhadap suatu karya, baik itu karya apapun, dan termasuk salah satunya dalam hal ini yaitu karya tulis yaitu esai. Kita memiliki nilai plus dibandingkan dengan jurusan yang lain, di mana kita memiliki banyak perspektif dan moto kita. Itu ya teman-teman sosiologi. Oke, ini terakhir, belum. Ini ada pertanyaan dari sobat sosiologi kita yang sudah ditanyain di Instagram Himasos. Nah, jadi pertanyaannya ini, Ra. Berikan motivasi untuk Gen Z agar bisa berprestasi seperti Kak Rara. Aduh. Gen Z nih, kita Gen Z semua nih. Iya, kalau dibilang salah kata untuk motivasi termasuk kita Gen Z sih, menurut saya kalau bagi saya yang paling relate sih, coba aja dulu. Coba aja dulu. Iya, dua kata yang menurut saya sangat menarik, coba aja dulu. Karena dari kita mencoba, kita akan tahu hasil, dan dari kita mencoba, kita akan tahu kemana arahnya kita untuk kedepannya. Itu sih, apalagi kan kita mut-mutan, mageran. Ya, coba aja, nggak apa-apa, coba aja yang penting. Mau itu orang berkata apa, ya terserah, biarlah orang berkata apa, tapi kita buktikan lewat tindakan kita dan lewat karya kita. Jadi coba aja dulu. Ya. Nah, Gen Z coba aja dulu ya, jangan takut. Ya. Oke, nih terakhir nih, Ra. Satu kalimat motivasi singkat lagi nih yang paling kamu pegang selama proses kamu lah. Gagal itu wajar, berani mencoba itu hebat, dan kamu termasuk orangnya. Aduh, udah. Oke, ada lagi nggak yang mau Rara sampaikan ke teman-teman sosiologi nih kira-kira? Kalau menurut saya, termasuknya sosiologi, kadang di kita ini juga jurusan kita, mahasiswa kita ini malu untuk mencoba dan tidak berani. Bahkan kita tidak yakin pada passion kita, termasuk ini dalam karya tulis. Menurut saya, beranikan diri, berani untuk mencoba, dan berani untuk gagal dan bangkit kembali. Siapa tahu kita dalam hal ini, dalam bangkit kembali, kita merupakan salah satu orang yang terpilih. Dan jangan malu terhadap jurusan yang kamu pilih, dan berani bahwa jurusan kita bahwa jurusan kita hebat dibandingkan dengan jurusan yang lain. Dengan moto kita tadi yaitu yang moto kita tadi, bebas nilai tidak boleh menghakimi.
Itulah moto kita, pegang teguh dan saya yakin Anda pasti akan bisa. Oke, bebas nilai, tidak boleh menghakimi ya teman-teman. Oke, sobat sosiologi, tidak terasa dari obrolan hari ini kita belajar bahwa prestasi besar bisa lahir dari langkah kecil yang berani dicoba. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa Rara ceritain tentang ini kira-kira sebelum kita tutup? Kalau menurut saya sih tadi sudah panjang lebar dari awal saya sebelum adanya perlombaan sampai akhirnya saya menang, akhirnya apa yang saya dapatkan, dan siapa tahu juga ini merupakan, semoga harapannya ini keadaan saya ini juga untuk mahasiswa sosiologi khususnya dapat menjadi pembelajaran. Oke, terima kasih Rara. Oke, sobat sosiologi, dari tadi kita ngobrol, jadi intinya itu ya jangan takut untuk mencoba ya, terus coba walaupun gagal berulang kali, kita harus tetap berani, oke ya Ra. Nah, dari segi ikut lomba esai esai nasional ternyata bisa jadi pengalaman berharga dan membanggakan ya teman-teman. Terima kasih buat Rara yang sudah berbagi cerita hari ini. Dan terima kasih juga buat sobat sosiologi yang sudah mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Mungkin terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Melvinta Sari selaku host pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa follow media sosial Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Terima kasih. Sampai jumpa.